warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan dan juga masih diberikan hidayah taufik sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan. Insya Allah amalan-amalan itu adalah amalan-amalan utama di bulan Ramadan sampai saat ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin serta seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Banyak sekali tahrib-tahrib Ramadan. Ternyata saat ini kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang dilipat gandakan amal kebaikan kita, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tentu saja perasaan sedih, perasaan senang itu bercampur aduk dalam diri kita. Kita senang karena kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang amalan itu nanti akan dilipat gandakan dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Namun di balik itu kita juga akan sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Di samping itu kita juga merasa senang karena sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri, hari yang dinanti oleh semua umat Islam. Anak-anak merasa gembira, merasa senang dengan hadirnya hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu juga merasa senang akan hadirnya Idul Fitri dan semuanya akan bergembira pada hari raya Idul Fitri tersebut. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan amalan-amalan sunnah apa saja yang akan kita laksanakan di hari raya Idul Fitri. Karena kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, hanya bergembira saja, itu nanti tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Justru sebaliknya, kalau kita terlalu bersenang-senang, maka itu akan membawa madarat bagi kita. Amalan-amalan sunnah yang dapat kita laksanakan pada hari raya Idul Fitri antara lain yang pertama adalah mandi janabah. Jadi sebelum kita berangkat ke tempat sholat, baik itu di lapangan maupun di masjid, kita disunahkan untuk mandi janabah. Bukan hanya mandi biasa berkeramas, tapi kita niatkan mandi janabah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah niat, kemudian kita wudhu dulu, baru kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu nanti kalau kita niati sebagai amalan sunnah, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang dapat kita lakukan pada hari raya Idul Fitri adalah memakai wewangian. Ini khusus untuk laki-laki. Jadi sebelum berangkat ke masjid atau ke tempat sholat, kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Tetapi bagi perempuan tentu saja tidak disunahkan untuk memakai wewangian. Justru bagi perempuan jika memakai wewangian hukumnya adalah makruh. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Kemudian amalan yang ketiga, amalan sunnah yang dapat kita lakukan adalah memakai pakaian yang bersih dan terbaik. Nah, ini yang sering menjadi salah paham. Kebanyakan mereka menafsirkan pakaian terbaru, tapi sebenarnya adalah pakaian yang terbaik yang dimiliki, tidak harus baru. Dan yang lebih penting lagi adalah pakaiannya adalah harus suci, terbebas dari najis. Kemudian amalan-amalan selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah makan sebelum berangkat ke tempat sholat. Jadi berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita makannya setelah sholat, kalau Idul Fitri kita makan sebelum berangkat ke tempat sholat. Makan ini hikmahnya adalah sebagai tanda bahwa kita tidak sedang berpuasa, karena pada hari raya Idul Fitri kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi buat pemirsa semuanya, jangan lupa sebelum berangkat ke tempat sholat kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Hikmah yang lain dari makan ini adalah karena kita mengikuti rangkaian sholat Idul Fitri yang agak panjang, sehingga dengan kita makan terlebih dahulu kita akan dapat mengikutinya dengan baik tanpa merasa
lapar. Selanjutnya amalan yang kelima yaitu mengambil jalan yang berbeda antara berangkat ke tempat sholat dengan pulangnya. Ini juga merupakan salah satu syiar agama Islam. Jadi dengan kita mengambil jalan yang berbeda, itu merupakan syiar kita, dakwah kita kepada masyarakat pada umumnya. Misalnya kita berangkat melalui utara, maka kita kembalinya melalui selatan atau mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya. Amalan sunnah yang keenam adalah melantunkan takbir. Untuk waktu melantunkan takbir dimulai dari maghrib tanggal 1 Syawal. Jadi setelah kita berbuka puasa, kita sudah boleh atau disunahkan untuk melantunkan takbir. Untuk takbir itu sendiri boleh menggunakan takbirnya 2 kali ataupun 3 kali, semuanya ada dasarnya. Kemudian melantunkan takbir itu sendiri lebih disunahkan lagi ketika kita berangkat ke tempat sholat, baik itu di masjid maupun di lapangan. Jadi ketika kita di jalan, kita tidak ngobrol, kita tidak gojek, tapi kita disunahkan untuk melantunkan takbir sekaligus sebagai syiar kita sebagai umat Islam. Amalan yang ketujuh yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga mendengarkan khutbah. Ini adalah puncak dari perayaan Idul Fitri. Jadi melaksanakan sholat id secara berjamaah, mengikuti imam sampai selesai, kemudian mendengarkan khutbahnya. Itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Jangan setelah sholat id kemudian pulang, tapi kita harus mendengarkan khotib sampai selesai menyampaikan khutbahnya. Kemudian amalan yang ke-8 yaitu mengucapkan tahniyah atau selamat. Nah, tahniyah atau ucapan selamat yang kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan ibadah kita semuanya. Kemudian orang yang diucapkan tahniyah itu membalasnya dengan ucapan taqabbal ya karim. Jadi adalah suatu doa kepada kita, semoga amalan-amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Itu adalah beberapa amalan-amalan sunnah yang dapat dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Mungkin ada amalan lain lagi yang belum saya sebutkan, itu dapat juga dilaksanakan selama itu ada dasarnya. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, ingat kita masih di penghujung bulan Ramadan. Kita fokus dulu menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena suatu ibadah itu dilihat akhirnya, bukan awalnya. Mungkin di awal Ramadan kita semangat sekali melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran tadarus, tapi di akhir-akhir kita agak kendor. Jangan sampai seperti itu. Suatu ibadah itu dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah ibadah kita juga baik. Kalau ibadah kita di akhirnya buruk, itu juga akhirnya menjadi buruk juga. Selain itu juga kita masih ada beberapa malam ganjil atau malam-malam di mana Lailatul Qadar diturunkan. Kita ibadah dengan maksimal, kita iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa besar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terakhir kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Banyak salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.